Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang tugas teknologi pembelajaran. Yang pertama, kita mulai dari RPP atau perencanaan pembelajaran. Baik, yang pertama adalah kompetensi inti. Dalam kompetensi inti ini terbagi menjadi 4 aspek: KI1, KI2, KI3, dan KI4. KI1 yaitu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI2 yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air. Lalu KI3 yaitu memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Lalu KI4 yaitu menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Berikut adalah isi dari kompetensi inti. Lalu selanjutnya kita beranjak ke kompetensi dasar. Dalam kompetensi dasar ini, materi yang saya ambil yaitu memahami hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Nah, judul yang saya ambil ini mengenai puasa Ramadan. Yang telah kita ketahui pula dari judul ini, bahwasannya puasa Ramadan dapat membentuk akhlak mulia. Sebagaimana kita tahu, bahwasannya puasa Ramadan itu memiliki banyak hikmah dan banyak keutamaan. Maka dari itu, saya mengambil materi ini. Lalu yang selanjutnya adalah indikator. Indikator ini terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama adalah pengertian puasa, yang kedua adalah ketentuan puasa Ramadan, dan yang ketiga adalah hikmah puasa Ramadan. Lalu yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini terbagi menjadi 7 aspek. Yang pertama adalah mendefinisikan pengertian puasa. Para peserta didik diharuskan untuk mengerti dan untuk bisa memahami apa pengertian puasa, apa yang dimaksud dengan puasa. Dan lalu yang kedua adalah menunjukkan dalil yang berkaitan dengan puasa. Di sini para peserta didik harus bisa mengetahui apa dalil dan apa ayat Quran yang berkaitan dengan puasa. Lalu yang ketiga adalah menjelaskan syarat wajib puasa. Nah, di sini para peserta didik harus bisa menjelaskan dan harus bisa mengetahui apa syarat wajib puasa. Lalu yang keempat adalah menjelaskan syarat sah puasa. Tidak jauh dengan poin ketiga. Poin keempat ini para peserta didik harus bisa menjelaskan dan harus bisa menjabarkan apa syarat sah puasa. Lalu yang kelima adalah menjelaskan rukun puasa. Dan di sini pula para peserta didik diwajibkan dan diharuskan untuk bisa menjelaskan apa itu rukun puasa. Yang keenam adalah menunjukkan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, di sini pun para peserta didik harus bisa mengerti dan harus bisa menunjukkan apa saja hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Dan yang terakhir adalah menjelaskan hikmah puasa Ramadan. Nah, yang terakhir ini para peserta didik diwajibkan dan harus bisa mengerti dan harus bisa memahami apa itu hikmah puasa. Selain bisa mengerti dan memahami, para peserta didik pun harus bisa menjelaskan macam-macam dari hikmah puasa Ramadan.
Baik, kita beranjak ke kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini terbagi menjadi 3 aspek, yaitu yang pertama adalah kegiatan, yang kedua adalah deskripsi, yang ketiga adalah alokasi waktu. Lalu kegiatan ini pula terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah kegiatan inti, dan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Yang terdapat pada pendahuluan, yaitu yang pertama adalah guru menyampaikan link Zoom meeting. Karena pada pembelajaran kali ini saya sengaja menggunakan sistem daring atau menggunakan aplikasi Zoom meeting. Lalu yang kedua adalah guru memberikan salam dan mengajak semua siswa untuk membaca doa sebelum pembelajaran dimulai. Lalu guru memperkenalkan diri kepada murid-murid. Di sini guru memberikan salam dan guru pun mengajak semua siswa untuk membaca doa sebelum pembelajaran dimulai. Lalu setelah membaca doa, sang guru memperkenalkan dirinya kepada para siswa. Dan yang ketiga adalah melakukan persepsi dengan tanya jawab pengetahuan awal siswa tentang puasa. Nah, di sini guru melakukan persepsi atau yang biasa dikenal dengan pertanyaan yang dapat memancing pengetahuan awal tentang puasa. Lalu yang keempat adalah menyampaikan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, di sini guru akan menyampaikan kepada para murid pembelajaran apa yang akan dilakukan dan kegiatan apa yang akan dilaksanakan pada pembelajaran kali ini. Lalu kita beranjak ke kegiatan inti. Yang pertama adalah peserta didik menyimak penjelasan guru tentang pengertian puasa, ketentuan puasa Ramadan, dan hikmah puasa Ramadan. Lalu yang kedua adalah peserta didik secara bersama-sama membacakan dalil tentang kewajiban puasa. Yang ketiga, salah seorang peserta didik membaca dalil yang berkaitan dengan puasa. Lalu yang selanjutnya adalah melakukan tanya jawab tentang materi yang dipelajari. Dan yang terakhir, guru memberikan apresiasi kepada peserta didik. Di sini guru memberikan apresiasi atau reward kepada peserta didik yang telah berhasil dan yang telah mengerti dan melewati sesi tanya jawab ini dengan baik. Lalu yang terakhir adalah kegiatan penutup. Nah, yang pertama adalah peserta didik dibimbing guru untuk menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Di sini, guru membimbing para siswa atau para peserta didik agar dapat menyimpulkan materi apa yang telah disampaikan pada pertemuan kali ini. Lalu yang kedua adalah guru menyampaikan pesan moral kepada peserta didik. Dan sebelum pembelajaran diselesaikan, guru menyampaikan pesan moral atau guru menyampaikan motivasi, kata-kata motivasi agar bisa mengacu pengetahuan sang siswa agar bisa berkembang dengan baik. Lalu yang terakhir adalah peserta didik melakukan evaluasi yang ada di Google Form. Nah, setelah memberikan pesan moral, sang guru memberikan soal atau melakukan evaluasi dari pelajaran yang telah dipelajari tadi. Dan guru pun di sini meng-share link Google Form yang berisi tentang beberapa butir soal. Lalu alokasi waktu di sini, yang pertama pada pendahuluan terdapat 10 menit, dalam kegiatan inti terdapat 15 menit, dan yang terakhir kegiatan penutup terdapat 10 menit. Baik, kita beranjak ke media dan alat peraga dan sumber. Nah, media yang saya gunakan di sini yaitu berbentuk PPT atau PowerPoint. Dan sumber yang saya ambil yaitu melalui buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang dicetak oleh Yudhistira di Bogor dan pengarangnya yaitu Ahmad Suparno. Dan buku ini terbit pada tahun 2019. Dan yang terakhir adalah alat peraga. Alat peraga yang saya gunakan di sini tidak ada karena saya hanya menggunakan PowerPoint. Lalu bagian yang terakhir dari RPP ini yaitu evaluasi. Evaluasi di sini saya menggunakan 3 aspek. Yang pertama adalah jenis penilaiannya, bentuk tesnya, dan instrumen. Jenis penilaian di sini saya menggunakan bentuk tertulis. Lalu bentuk tesnya berupa PG atau pilihan ganda.
Dan instrumen yang saya gunakan adalah butir-butir soal. Dan di sini pun saya cantumkan link untuk masuk ke Google Form yang berisi tentang beberapa butir-butir soal untuk evaluasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita beranjak kepada materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Materi yang saya ambil yaitu bulan Ramadan yang indah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu puasa Ramadan. Baik, materi yang pertama kita beranjak ke pengertian puasa. Pengertian puasa ini dibagi menjadi dua. Pertama, pengertian puasa menurut bahasa dan pengertian puasa secara istilah. Baik, kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah puasa menurut bahasa. Puasa menurut bahasa adalah as-saum atau asyam. Ini diambil dari bahasa Arab yang berarti menahan atau mencegah. Lalu yang selanjutnya kita beranjak ke puasa secara istilah. Puasa secara istilah di sini berarti menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, serta mengendalikan diri dari hawa nafsu, dari mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Ini adalah arti puasa menurut istilah, yaitu kita harus bisa menahan lapar, menahan haus, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Dan serta kita pun harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, puasa ini dilakukan dari awal terbitnya matahari, dan biasa dilakukan sebelum terbitnya matahari yang kita sebut dengan sahur atau makan, yang dilakukan sebelum melaksanakan puasa sampai terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari di sini bisa dikatakan sampai berkumandangnya azan maghrib. Lalu puasa itu diperintahkan kepada orang-orang yang beriman. Orang yang melaksanakan ibadah puasa akan mendapatkan dua kegembiraan, yaitu yang pertama adalah kegembiraan ketika berbuka. Kegembiraan pertama ini adalah kegembiraan ketika orang yang berpuasa ini melaksanakan buka puasa atau melaksanakan futur, di mana seorang yang telah melaksanakan puasa ini bisa menghilangkan rasa hausnya, bisa menghilangkan rasa laparnya dengan sangat nikmat. Itulah kenikmatan pertama orang berpuasa. Lalu kenikmatan yang kedua, yakni kenikmatan ketika berjumpa Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Orang yang berpuasa akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Itu yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Di sini ada hadis yang berkaitan dengan kegembiraan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Lisoimi farhatani, farhatun 'inda iftarihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Yang artinya, orang-orang yang berpuasa itu mempunyai dua macam kegembiraan. Yang satu macam kegembiraan ketika berbuka, dan yang satu macam lagi ketika bertemu dengan Tuhannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, yang selanjutnya kita beranjak ke dalil yang menyatakan atau dalil yang memerintahkan umat muslim agar bisa melaksanakan puasa. Dalil tersebut terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 183. Surat Al-Baqarah ayat 183 itu berbunyi, qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Di sini telah jelas dinyatakan bahwasannya kepada orang-orang beriman diwajibkan atas kamu untuk berpuasa.
maka orang-orang beriman diwajibkan untuk senantiasa berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Dan puasa ini telah diwajibkan kepada orang-orang terdahulu, orang-orang yang telah ada terdahulu untuk melaksanakan puasa agar kamu bertakwa. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umatnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk senantiasa berpuasa, karena dengan berpuasa dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa Ramadan wajib dikerjakan oleh umat muslim. Puasa dilakukan ketika masuk bulan Ramadan atau pada kalender tahun Hijriah. Baik, kita beranjak ke ketentuan puasa Ramadan. Ketentuan puasa Ramadan yang pertama adalah syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah berakal, yang kedua adalah baligh, dan yang ketiga adalah kuat berpuasa. Berakal di sini yaitu orang-orang yang sehat pikirannya atau orang-orang yang memiliki akal. Yang disebutkan bahwasanya orang gila itu tidak wajib untuk berpuasa karena akal dan pikirannya tidak sehat. Maka dari itu, orang-orang yang berakal, orang-orang yang memiliki akal dan akal pikirannya sehat, wajib untuk melaksanakan puasa. Lalu syarat wajib yang kedua adalah baligh. Baligh itu bisa dikatakan cukup umur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya 3 orang terlepas dari hukum. 1. Orang yang sedang tidur sehingga ia bangun. Yang kedua adalah orang gila sampai ia sembuh. Dan yang ketiga adalah anak-anak sampai dia balik. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Jadi orang-orang yang balik atau telah cukup umur itu wajib berpuasa. Karenanya dosa yang ditanggung apabila telah balik itu mengalir kepada dirinya. Maka apabila seseorang yang telah balik tidak melaksanakan puasa, dosa dia akan dia tanggung sendiri. Dan lalu yang terakhir adalah kuat berpuasa. Kuat berpuasa yaitu orang yang bisa atau mampu melaksanakan puasa. Orang-orang yang lemah karena tua atau sakit boleh tidak berpuasa. Alasan itu menjadi rukhsah atau menjadi suatu keringanan bagi orang-orang yang tidak kuat melaksanakan puasa. Lalu yang selanjutnya adalah ketentuan puasa Ramadan yang kedua, yaitu syarat sah puasa. Syarat sah puasa ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua adalah mumayyiz, yang ketiga suci dari haid atau nifas, yang terakhir adalah waktu dibolehkannya puasa. Nah, aspek yang pertama adalah beragama Islam. Telah jelas bahwasannya orang-orang Islam itu wajib melaksanakan puasa. Orang-orang yang beragama Islam itu wajib melaksanakan puasa Ramadan. Dan orang-orang yang tidak beragama Islam itu tidak sah puasanya dan tidak sah pengerjaan puasanya. Karena syarat sah yang pertama itu yaitu beragama Islam. Lalu yang kedua adalah mumayyiz. Nah, mumayyiz ini dapat dikatakan seseorang itu bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Apabila telah mumayyiz, seseorang itu memiliki sifat mumayyiz, dapat membedakan mana hal yang baik, mana hal yang buruk, maka puasa yang dilaksanakannya itu sah, karena dia dapat mengetahui apa yang baik bagi dia dan apa yang buruk bagi dia. Dan dia dapat mengetahui pula apa yang benar bagi dia dan apa yang salah bagi dia. Lalu yang ketiga adalah suci dari darah haid dan nifas. Nah, telah jelas ini ketentuan bagi seorang wanita. Seorang wanita yang suci dari darah haid atau nifas itu sah puasanya. Karena apabila seorang wanita itu masih memiliki haid atau nifas, tidak sah puasanya karena masih mengandung najis. Lalu yang terakhir adalah waktu dibolehkannya puasa.
Waktu dibolehkannya puasa itu seperti puasa Ramadan, seperti puasa Senin Kamis, itu telah diatur dan memang itu waktunya. Dan ada beberapa hari dan ada beberapa waktu yang tidak dibolehkannya puasa. Yaitu yang pertama adalah berpuasa pada 2 hari raya. 2 hari raya ini yang biasa kita kenal dengan Idul Adha dan Idul Fitri. Nah, pada 2 hari ini kita tidak boleh melaksanakan puasa. Karena 2 hari ini adalah hari di mana umat Islam menang melawan hawa nafsu dan bisa dikatakan sebagai hari raya umat Islam. Lalu yang kedua yaitu Yaumut Tasyrik atau hari tasyrik. Hari tasyrik ini terdapat pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, pada 3 hari ini tidak boleh dilaksanakannya puasa. Lalu yang selanjutnya kita beranjak ke rukun puasa. Rukun puasa ini terbagi menjadi 2, yaitu niat dan menahan. Niat, yang pertama adalah niat. Semua amal tergantung pada niatnya. Demikian pula dengan puasa Ramadan. Harus disertai dengan niat. Niat puasa Ramadan dilakukan pada malam hari sebelum terbit fajar shidik. Nah, niat puasa Ramadan itu dilakukan pada malam hari. Dan biasanya apabila kita setelah selesai melaksanakan sholat taraweh, itu biasanya di akhir-akhir sebelum bubar, itu biasa dibacakan niat untuk berpuasa di esok hari dengan secara bersama-sama tuh. Lalu di sini ada contoh niat dari puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma godin an adai fardi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Lalu di sini pun dikatakan bahwasannya apabila seseorang tidak melaksanakan niat berpuasa, maka tidak sah puasanya. Dan di sini ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Man lam yubayyitis siyama minal lail fala siyama lahu. Yang artinya, barang siapa yang belum berniat puasa di malam hari atau sebelum subuh, maka ia tidak mempunyai puasa. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, lalu yang kedua adalah menahan. Menahan di sini yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Nah, di sini kita diwajibkan untuk menahan, seperti arti puasa menurut istilah tadi. Itu kita harus bisa menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu, dan segala hal yang membatalkan puasa. Itu adalah rukun puasa. Rukun kedua dari puasa, yaitu menahan. Baik, kita beranjak ke hal-hal yang membatalkan puasa. Di sini ada 4 macam hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan dan minum. Jelas, makan dan minum ini bisa membatalkan puasa, karena inti dari puasa itu adalah menahan lapar, menahan haus. Nah, itu selain menahan hawa nafsu dan hal-hal yang membatalkan puasa. Ini hal terpenting. Apabila makan dan minum di waktu siang hari pada bulan Ramadan itu dapat membatalkan puasa Ramadan tersebut. Lalu yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Nah, di sini muntah dengan sengaja itu bisa membatalkan puasa apabila sengaja dimuntahkan seperti itu. Dan apabila muntah itu tidak disengaja, maka tidak membatalkan puasa, karena hanya muntah yang disengaja saja yang dapat membatalkan puasa. Lalu yang ketiga adalah haid dan nifas bagi wanita. Nah, apabila seorang wanita tiba-tiba haid pada siang hari di bulan puasa, otomatis puasanya itu batal, karena kita balik lagi kepada
syarat sah puasa tadi. Syarat sah puasa itu salah satunya itu suci dari haid atau suci dari darah haid dan nifas. Nah, apabila pada siang hari di bulan Ramadan seorang wanita itu tiba-tiba haid, maka secara otomatis puasanya itu batal. Lalu yang terakhir adalah hilang ingatan atau gila. Nah, hilang ingatan atau gila ini bisa membatalkan puasa. Dan kita balik lagi kepada pengertian tadi yang menjelaskan syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu yang pertama adalah berakal. Nah, apabila hilang ingatan, otomatis akalnya pun tidak sehat. Dan hilang ingatan ini dia tidak mengetahui apapun, dan dia lupa akan segalanya gitu. Dia hilang ingatan ini secara tidak langsung dia akan batal puasanya. Nah, kita telah berada di pengertian yang terakhir tentang puasa Ramadan. Di sini kita akan membahas tentang hikmah puasa Ramadan. Di sini saya mencantumkan 5 aspek atau 5 macam yang berkaitan dengan hikmah puasa Ramadan. Sejatinya bisa lebih banyak lagi dari 5 ini, tapi saya hanya mencantumkan 5 macam saja. Baik, yang pertama adalah kuat memegang amanah. Secara kita mengetahui bahwasannya ibadah puasa merupakan perintah atau amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dikerjakan oleh setiap muslim. Dengan secara tidak langsung, apabila kita melaksanakan puasa itu, maka kita telah memegang amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai siswa muslim, kita tuh harus senantiasa memegang dan melaksanakan amanah Allah tersebut. Salah satunya yaitu melaksanakan puasa Ramadan, karena Allah telah mengamanahkan kepada kita umat muslim untuk melaksanakan puasa Ramadan. Lalu yang kedua adalah mampu mengendalikan nafsu. Nah, mampu mengendalikan nafsu di sini jadi kita bisa melatih diri kita untuk bisa mengendalikan nafsu. Secara kita mengetahui bahwasannya di dalam puasa itu kita harus salah satunya menahan hawa nafsu. Nah, dengan kita melaksanakan puasa Ramadan secara rutin sebulan penuh, kita dapat mengendalikan hawa nafsu kita dan tidak akan terjerumus pada kesesatan. Lalu yang ketiga adalah mampu mengendalikan diri. Tidak jauh bedanya dengan mengendalikan nafsu. Seseorang yang mampu melaksanakan puasa Ramadan dengan baik, dia akan bisa mengendalikan dirinya. Mengendalikan dirinya dari apa? Mengendalikan dirinya dari keburukan yang akan menimpanya, dari keburukan sikap, keburukan hati. Semua itu akan dia kendalikan. Maka dia tidak akan terjerumus ke dalam kejahatan apapun. Lalu yang keempat adalah peduli terhadap sesama, khususnya fakir miskin. Nah, dengan kita melaksanakan puasa Ramadan, kita itu menahan lapar dan menahan haus. Nah, kita mengetahui bagaimana perihnya perut kita apabila menahan lapar, menahan haus. Itulah yang dirasakan oleh fakir miskin. Maka dari itu, dengan kita melaksanakan penderitaan mereka, kita akan secara tidak langsung peduli terhadap mereka. Kita pun merasa iba terhadap mereka. Maka dari itu akan tumbuh rasa peduli terhadap sesama, yang khususnya tertuju pada fakir miskin, karena kita telah mengetahui apa yang mereka rasakan, apa penderitaan mereka yang menahan lapar, menahan haus, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita dituntut untuk berpuasa, dengan kita diperintahkan untuk melaksanakan puasa, dan kita pun mengetahui, tadi kembali ke poin keempat, kita pun mengetahui apa perihnya, sakitnya perut apabila menahan lapar dan menahan haus. Itu dapat kita rasakan. Dan kita dapat berpikir, hidup kita itu lebih baik, dan hidup kita itu lebih tercukupi, dan masih banyak lagi orang yang lain yang di bawah kita. Maka dari itu, kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Kita dilahirkan dalam keadaan yang berkecukupan, kita dilahirkan dalam keadaan yang bisa untuk makan, bisa ada rezeki untuk bisa melangsungkan kehidupan.
Secara banyak orang di bawah kita yang kesehariannya susah, untuk makan saja susah, seperti itu. Maka dari itu, kita harus bisa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak merasa sombong dengan apa yang kita miliki pada saat ini. Baik, telah sampailah kita pada akhir slide. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari saya, banyak kesalahan penjelasan dari saya. Saya mohon dibukakan pintu maafnya. Innan nas makanul khata wa nisyan. Karena manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Maka dari itu mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya melakukan kesalahan dan ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan semoga ilmu yang saya bagikan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kalian. Dan saya harap ilmu yang sedikit saya berikan kepada kalian ini bisa dibagikan lagi kepada orang-orang yang belum mengetahuinya. Karena seperti kata Mahfudzat, al ilmu bila amalin kasajri bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah, jadi percuma saja. Maka dari itu haruslah kita berbagi sedikit ilmu kita kepada orang lain yang belum mengetahui apapun dan belum mengetahui tentang apa yang akan kita beritahu kepada mereka. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.